Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Ningtyas dengan NIM 21107111101. Saya berasal dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma keperawatan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu paradigma? Paradigma adalah pola pikir dalam memahami dan menjelaskan aspek tertentu dari setiap kenyataan ataupun fenomena yang terjadi. Paradigma itu juga merupakan suatu cara dalam mempersepsikan dan memandang sesuatu. Paradigma juga menjelaskan sesuatu dan memahami sesuatu berdasarkan tingkah lakunya. Paradigma ini memberikan dasar dalam melihat, memandang, memberi makna, menyikapi, dan memilih tindakan terhadap fenomena yang terjadi, khususnya dalam dunia keperawatan. Paradigma keperawatan adalah suatu cara pandang yang mendasar atau cara kita sebagai perawat melihat, memikirkan, memberi makna, dan menyikapi serta memilih tindakan terhadap fenomena yang ada dalam keperawatan. Hal tersebut menurut Potter A. Patricia tahun 2005. Menurut Laode Jumadi tahun 1999, paradigma keperawatan adalah suatu cara pandang yang mendasar atau cara kita melihat, memikirkan, dan memberi makna serta fenomena yang ada dalam keperawatan. Paradigma keperawatan itu intinya adalah suatu cara pandang yang mendasar atau cara kita sebagai perawat melihat, memikirkan, dan memberi makna serta menyikapi dan memilih tindakan yang sesuai terhadap berbagai fenomena yang ada dalam keperawatan. Fungsi paradigma keperawatan ini untuk apa sih? Fungsinya yang pertama yaitu menyikapi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam dunia keperawatan. Yang kedua, membantu individu dan masyarakat untuk memahami dunia keperawatan. Yang ketiga, membantu kita untuk memahami setiap fenomena yang terjadi di sekitar kita, khususnya dalam dunia keperawatan. Paradigma keperawatan ini terdiri dari 4 komponen, yaitu manusia. Yang kedua ada perawat itu sendiri, yang ketiga ada kesehatan dan juga lingkungan. Komponen-komponen ini saling berkaitan. Manusia sebagai klien yaitu merupakan makhluk yang holistik secara keseluruhan secara keseluruhan, baik dari faktor bio, psiko, sosio, maupun spiritual. Manusia ini merupakan klien yang dibedakan menjadi individu, keluarga, dan masyarakat. Manusia itu merupakan suatu sistem terbuka atau adaptif. Manusia dapat mempengaruhi dan dapat dipengaruhi lingkungannya. Namun, setiap manusia itu memiliki karakteristik yang unik. Kebutuhan setiap manusia itu sebenarnya adalah sama. Makhluk sebagai makhluk unik, manusia memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda dari setiap individunya. Manusia dibedakan menjadi klien, yakni klien yang dibedakan menjadi individu, keluarga, dan masyarakat. Individu sebagai klien yakni anggota keluarga yang unik sebagai kesatuan yang unik dari aspek bio, psiko, sosio, dan spiritual. Yang kedua ada keluarga sebagai klien, yakni keluarga itu kan merupakan suatu sekelompok individu yang berhubungan erat secara terus-menerus dan terjadi interaksi satu sama lain, baik secara perorangan maupun dalam lingkungannya sendiri. Alasan yang menyebabkan keluarga merupakan fokus. Yang pertama, keluarga itu adalah unit dalam masyarakat. Keluarga juga merupakan suatu kelompok yang menimbulkan, mencegah, memperbaiki, atau mengabaikan masalah-masalah kesehatan yang ada dalam kelompoknya. Yang ketiga, masalah kesehatan dalam keluarga juga saling berkaitan dan mempengaruhi. Biasanya itu berkaitan dengan keturunan ya. Yang keempat, dalam merawat klien sebagai individu, keluarga berperan sebagai pengambil keputusan dan perawatannya. Jadi kalau misalkan ada suatu pasien, pasti kita sebagai perawat butuh persetujuan dari keluarga pasien tersebut dalam
setiap tindakan yang akan kita lakukan. Keluarga juga merupakan sebagai perantara yang efektif dan mudah untuk berbagai usaha kesehatan masyarakat. Yang kedua, itu dari perawatnya sendiri. Perawat itu merupakan kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Pelayanan keperawatan itu juga merupakan suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Keperawatan ini ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat, keluarga, baik yang sehat maupun yang sakit. Pelayanan keperawatan diberikan secara humanistik, menghargai dan menghormati martabat manusia, memberi perhatian kepada klien, serta menjunjung tinggi keadilan. Tujuan pelayanan keperawatan ini apa ya? Tujuan pelayanan keperawatan ini adalah untuk mencapai kemandirian klien dalam meningkatkan status kesehatannya secara optimal dengan pencegahan sakit dan peningkatan sehat. Jadi, kita bukan hanya membantu pasien menyembuhkan penyakitnya, tetapi kita juga memberikan edukasi supaya pasien tersebut dapat mandiri dalam meningkatkan status kesehatannya. Selanjutnya, ada sehat dan sakit. Faktor-faktor itu yang mempengaruhi kesehatan adalah pertama, yaitu keturunan. Apabila ayahnya ada seorang sekeluarga, yaitu ada ayahnya menderita diabetes, bisa saja anaknya juga nanti menderita diabetes karena itu merupakan penyakit keturunan. Yang kedua, ada layanan kesehatan. Seperti halnya layanan kesehatan di kota dan di desa itu sedikit berbeda. Mungkin dari alat-alatnya, alat-alat kesehatannya, dan tenaga kesehatan yang lebih banyak di kota daripada di pedesaan. Lingkungan yang sehat dan kondusif sangat mendukung sekali untuk meningkatkan status kesehatan dibandingkan dengan lingkungan yang kotor, kumuh, dan tidak terawat. Selanjutnya perilaku. Perilaku dari pasien itu sendiri juga mempengaruhi status kesehatannya. Jika perilaku hidupnya sehat, makan makanan yang bergizi, tidak minum alkohol, tidak merokok, dia akan dapat meningkatkan status kesehatannya. Berbeda halnya dengan seorang perokok, peminum alkohol, dan juga tidak melaksanakan pola hidup sehat, maka bisa saja ia mudah terserang penyakit. Selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan yang merupakan komponen dari paradigma keperawatan ini, yang dimaksud adalah lingkungannya itu baik secara fisik, lingkungan secara fisik yang tampak kita lihat, lingkungan sosial dari kehidupan pasien tersebut, lingkungan spiritual yakni keyakinan ataupun agama yang dianut oleh pasien tersebut, budaya yakni budaya yang dianut oleh pasien tersebut, serta psikologis dari pasien tersebut. Hubungan lingkungan dengan kesehatan dari masyarakat itu apa sih? Yang pertama ada agent. Agent itu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit. Selanjutnya ada manusianya itu sendiri. Manusianya itu bisa terkena penyakit dari si agent ini. Selanjutnya lingkungan. Lingkungan itu merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kesehatan kita. Jadi kalau kita udah menjaga dari dalam, tentunya juga lingkungan yang merupakan faktor eksternal itu harus kita jaga. Sekian dari penjelasan saya mengenai paradigma keperawatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.